Assalamualaikum guys. Hari ini kita sedang berada di Masjid Agung Sahrun Nur, Tapanuli Selatan. Masjid Agung Sahrun Nur masih menjadi primadona bagi wisatawan selama musim libur Lebaran tahun 2023. Masjid Agung Sahrun Nur yang bergaya bangunan dengan ornamen perpaduan Timur Tengah, Turki, dan Tapanuli Selatan itu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang melewati jalan lintas yang ada persis di samping Masjid Agung Sahrun Nur ini. Karena letak Masjid Sahrun Nur ini persis di jalan lintas Sumatera yang memudahkan pengunjung untuk singgah terus melaksanakan ibadah sholat. Setelah wisatawan melaksanakan ibadah sholat, tentu saja tidak meninggalkan menikmati panorama alam yang indah dan udara yang sejuk dengan berbagai varian jenis pohon dan tanaman yang luas. Berbagai macam kembang tertata rapi sehingga menambah keasrian lokasi Masjid Agung Sahrun Nur ini. Saya pribadi selalu menyempatkan diri untuk singgah di Masjid Agung Sahrun Nur ini setiap kali melewati untuk menuju Kabupaten Madinah atau sebaliknya untuk menuju Kota Medan. Lokasi strategis Masjid Agung Sahrun Nur ini membuat saya selalu tertarik untuk singgah karena udaranya yang sejuk, anginnya yang sepoi-sepoi, berada di atas pebukitan dan dipenuhi dengan tanam-tanaman yang terawat rapi di seputaran Masjid Agung Sahrun Nur ini. Masjid Agung Sahrun Nur ini dibangun dengan biaya yang tidak sedikit, yaitu puluhan miliar rupiah. Masjid Agung Sahrun Nur ini berlokasi di Spirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, yang diresmikan pada tahun 2021 lalu oleh Bupati Tapanuli Selatan Sahrul Martua Pasaribu. Lokasi Masjid Agung Sahrun Nur ini tepat berada di antara bukit barisan, membuat masjid ini dianugerahi pemandangan indah sekaligus dengan angin yang sepoi-sepoi. Sekilas saya melihat bangunan Masjid Sahrun Nur ini terlihat seperti Masjid Nabawi yang ada di Madinah, dilengkapi 1 kubah dan 4 menara. Masjid ini memadukan gaya arsitektur dari Turki dan Timur Tengah, dipadu dengan nuansa Tapanuli Selatan yang dilengkapi desain ornamen budaya lokal. Meski mengusung gaya arsitektur Timur Tengah, namun ciri khas Batak Mandailing Tapanuli Selatan masih terlihat melekat. Jika diperhatikan pada bangunan masjid terdapat banyak ukiran singap dengan campuran warna hijau, merah, dan putih yang mirip seperti kain ulos dari Mandailing Natal. Dari sisi lain, kita melihat bagian bangunan masjid juga mirip dengan bentuk bangunan rumah adat Tapanuli Selatan yang biasa disebut Bagas Kodang. Perpaduan antara Timur Tengah dan Mandailing Tapanuli Selatan terlihat semakin indah saat berada di dalam bangunan masjid. Pada bagian kubah terlihat kaligrafi yang dipadu dengan lampu sehingga semakin terkesan mewah.
Saat memasuki kawasan Masjid Agung Sahrun Nur ini, wisatawan juga akan langsung dimanjakan dengan hamparan bunga warna-warni seperti sedang berada di taman bunga yang dikelola dengan profesional. Wisatawan yang singgah selain untuk beribadah, banyak juga wisatawan yang datang ke masjid ini untuk mengabadikan momen dan melihat keindahan bangunan masjid yang dipadu pesona alam yang luar biasa di atas pebukitan. Ikuti terus channel ini karena kami akan menyajikan masjid raya dan masjid agung yang ada di daerah Sumatera khususnya Indonesia pada umumnya. Karena waktu sholat hampir tiba, maka kita akan mengikuti khutbah Jumat tanggal 19 Mei 2023 di Masjid Agung Sahrun Nur ini. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bagaimana seorang yang diberikan amanah kepemimpinan menjadi teladan, menjadi contoh yang baik sehingga orang-orang yang di bawahan merasa nyaman. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tak salah ketika dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa Nabi memang telah mencontohkan semua aspek dari sisi kehidupan kita ketika kita mengharapkan kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan baik di dunia maupun juga di akhirat, maka teladan idola yang paling pas adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita berusaha berikhtiar semaksimal mungkin agar lebih memaksimalkan di dalam mencontoh
jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam catatan sejarah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada satu kabilah yang namanya Bani Asad. Bani Asad ini satu suku kabilah yang ada di kota Madinah. Mereka ini salah satu kabilah yang bencinya ke Nabi sudah berakar. Bencinya ke Islam sangat luar biasa. Dalam catatan sejarah dikatakan, saudara, tidak ada kekacauan-kekacauan yang dialami kaum muslimin itu kecuali ada andil dari Bani Asad, baik yang andil secara langsung maupun tidak langsung, baik yang berupa pemasukan biaya, pembiayaan, bisa juga dengan bentuk provokasi. Bahkan sebagian sejarawan mengatakan ribuan kaum kufar Quraisy, begitu juga munafikin dulu menyerbu kota Madinah yang disebut dengan perang Ahzab atau yang kita sebut dengan perang Khandaq. Terkumpulnya musuh-musuh kaum muslimin itu berkat upaya dari Bani Asad. Jadi mereka begitu luar biasa bencinya kepada Islam. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah terjadi Fathul Makkah di tahun ke-8 Hijriah, maka Al-Qur'an mengatakan, "Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Berkat kesabaran Muhammad, berkat baiknya akhlak dan perangai Muhammad, maka akan aku gerakkan hati-hati orang dulu yang benci kepada Islam itu sehingga mereka cinta dan masuk Islam. Maka kita kenal dengan istilah berbondong-bondong. Apa aja itu berbondong-bondong. Orang yang tak pernah jumpa dengan Nabi pengen masuk Islam. Orang yang hanya pernah mendengar nama Nabi pengen berjumpa dengan Rasul hanya untuk bersahadat. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyaknya orang yang masuk Islam, maka ini menggoyahkan pendirian Bani Asad. Mereka makin takut. Orang yang selama ini satu keinginan dengan kita, yaitu menghancurkan Islam, mereka sudah masuk Islam. Orang-orang dulu yang sevisi dan seharapan dengan kita ingin membunuh Muhammad, mereka sekarang sudah berdampingan dengan Muhammad. Jadi Bani Asad ini melihat posisi mereka tidak menguntungkan, tapi mereka tetap tidak mau masuk Islam. Maka setelah mereka berembuk bermusyawarah di internal Bani Asad, saudaraku yang Allah muliakan, maka mereka mengutus 5 orang pembesar-pembesar, tokoh-tokoh mereka berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ketika mereka berjumpa dengan Rasulullah, "Ya Muhammad, innana nuridu an nadkhula al-Islam." Kehadiran kami berjumpa dengan ingin masuk Islam. Kehadiran mereka justru membuat Nabi kaget. Karena Nabi tahu betul bagaimana Bani Asad ini melakukan hal-hal buruk untuk menghancurkan Islam dan Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, "Apakah kalian sungguh-sungguh mau masuk Islam?" Mereka mengatakan, "Ya Muhammad, kami datang menjumpaimu bukan untuk memerangimu, tapi benar ingin masuk Islam." Kami mengatakan Islam, tapi ada syarat. Kami mengajukan 3 syarat. Nabi mengatakan, "Apa yang kalian ajukan syarat yang pertama?" Mereka mengatakan, "Kalau kami masuk Islam, kami adalah kaum yang benci dengan kekerasan. Kami tidak suka dengan peperangan. Kami takut dengan pedang. Maka Muhammad, izinkan kami tetap memeluk kebiasaan kami." Apa maksudnya kata Rasulullah? Kalau ada peperangan, kami tidak ikut perang. Ini tentu sepintas terdengar baik. Mereka mengatakan kalau mereka umat yang sangat luar biasa penyayang, tidak suka dengan kekerasan, tidak suka dengan pedang. Maka Nabi mengatakan, kalau itu syarat kalian, aku terima kata Rasulullah. Masih ada syarat. Ada yang
yang kedua Rasulullah Muhammad, kalau kami masuk Islam, kami itu di masyarakat kami berbagi sudah biasa. Orang miskin di tempat kami tersangkuti tanpa ada namanya sedekah dan zakat, itu sudah berbudaya. Maksudnya apa kata Rasul? Kalau kami masuk Islam, kami tidak mau mengeluarkan zakat. Ini rukun Islam, saudara. Nabi mengatakan baik. Nabi mengatakan aku terima. Masih ada syarat yang ketiga Muhammad. Kalau kami masuk Islam, izinkan kami untuk tidak sholat. Ini permintaan yang ketiga dari Bani Hasan. Karena kami tanpa sholat pun sudah baik-baik. Orang yang tua menyayangi yang muda, seorang yang muda begitu hormat terhadap yang tua. Kami sudah baik, tanpa ibadah pun kami sudah terkontrol. Nabi mengatakan innamal muslim wal kafir tanpa sholat. Sesungguhnya seorang itu dikatakan masih muslim kalau dia masih menegakkan sholat. Berarti Muhammad kami tidak bisa. Mereka berdiskusi, coba tawar dulu. Maka mereka menawar Muhammad, izinkan kami masuk Islam, tapi bukan 5 kali sehari, cukup 2 kali. Rasul mengatakan orang yang hanya sholat 2 kali sama saja dengan tidak sholat sama sekali. Kalau kalian masuk Islam, tidak berjihad aku izinkan, tidak berzakat aku biarkan, tapi kalau masalah sholat tak akan aku biarkan. Kalau kamu masuk Islam, sholat harus dikerjakan. Maka mereka sepakat, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Yang ingin kita sampaikan adalah, apakah Nabi tidak kenal siapa mereka? Nabi kenal. Bani Hasan adalah orang yang telah diketahui kebenciannya kepada Islam. Bagaimana catatan-catatan buruknya terhadap Islam. Tapi kenapa Nabi begitu berbaik hati menerima mereka? Tidak hanya masuk Islam, saudara, bahkan mereka meminta untuk tidak berzakat. Tapi saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam di masanya Abu Bakar As-Siddiq, ketika di Yaman terkenal dengan kaum murtadin, orang-orang yang ingkar mengeluarkan zakat, maka di bawah kepemimpinan Abu Bakar bersama rombongan para sahabat menyerbu orang-orang yang murtad. Tahukah saudara siapa pasukan paling terdepan ingin memerangi orang-orang tersebut? Ternyata yang paling depan pasukan yang siap mati membela Islam, berjuang ingin menghalangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Tidak lain dan tidak bukan dulu mereka yang sama sekali tidak mau berjihad. Dulu sama sekali mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat, yaitu Bani Hasan. Awalnya mereka tak mau berzakat, awalnya mereka tidak mau berjihad, tapi beberapa tahun kemudian justru mereka adalah orang yang terdepan di dalam memerangi orang-orang yang melanggar aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, yang ingin kita sampaikan adalah apa yang menjadikan mereka tertarik kepada Islam. Apakah karena mungkin alimnya Rasulullah? Apakah karena mungkin luar biasanya ibadah Muhammad? Ternyata tidak, saudara. Inna Rasulullah laisa yu'rafu bi ibadatihi. Tapi kita Muhammad dikenal bukan karena fokusnya ibadahnya, bukan karena lama sholat malamnya. Tentu kita tidak menyepelekan sholat malam, itu sangat luar biasa. Tapi selama sholat malam tidak bisa berbanding lurus dengan kata-kata. Puasa sunnahnya bukan karena puasa Ramadannya. Kita tidak mengecilkan ibadah puasa Ramadan, itu ibadah yang sangat luar biasa yang baru kita lewatkan kurang lebih sebulan. Tapi tidak akan terangkat derajat seorang yang puasa sebelum perangainya berbanding lurus dengan ibadah puasanya. Bagaimana muncul empati terhadap sesamanya, kepedulian terhadap orang-orang yang ada di bawahnya. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena apa? Rasul dikenal oleh orang sampai sekarang Harun namanya bi akhlaqihi wa bi sifatihi wa bi kalamihi wa bi lisanihi. Yang menjadikan Nabi kita dikenal orang adalah karena akhlaknya, karena satunya, karena perangainya, karena kata-katanya. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kalau tidak salah kita sekarang baru
Selain itu bulan Syawal adalah bulan yang terkenal momentum untuk saling maafkan. Selain kalau kita tidak memaafkan orang, ibadah yang kita kerjakan terhambat, kita akan dihitung sebagai amal soleh, juga menjadi kita terhalang dari kebaikan-kebaikan yang lain. Maka melalui momentum atau melalui kesempatan yang mulia ini, mari sama-sama kita tingkatkan maaf kita, merendahkan hati kita untuk saling membuka hati, membuka diri, saling memaafkan. Karena tak ada satupun di antara kita kecuali pernah melakukan kesalahan, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Kita mencontoh Rasulullah, begitu bencinya kaum Bani Asad kepada Nabi, mereka masuk Islam bahkan mengambil hukum Islam, tapi Nabi menerima karena Nabi tidak mau menutup pintu kebaikan sekecil apapun. Hidayah dari Allah akan ada jaminan orang yang dulu benci terhadap Islam bisa besok berusaha untuk berubah menjadi orang yang beriman Islam. Maka mari sama-sama kita saling ayo kita membuka hati, mencerminkan akhlak yang telah dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus-menerus berikhtiar berupaya untuk mencontoh Nabi di dalam setiap tingkah laku dan perbuatan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih banyak sudah menonton. Terlebih kepada yang sudah subscribe, kami ucapkan ribuan terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk subscribe, like jika suka, dislike jika tidak suka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.